Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita masih membahas tentang golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Di pertemuan kita sebelumnya, di antara orang-orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat adalah mereka yang menjaga salat subuh dan asar berjamaah. Barang siapa yang melakukan kedua salat tersebut dalam keadaan berjamaah, yaitu di waktu pergantian malaikat menghadap Allah, maka semua mereka didoakan oleh para malaikat, yaitu malaikat memohonkan ampun sampai hari kiamat nantinya. Sebuah ini kita sambung orang yang berikutnya atau golongan berikutnya yang senantiasa didoakan oleh malaikat, yaitu orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan, siapa yang bersalawat kepada Nabi dengan sekali salawat, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan, maka Allah dan malaikatnya akan bersalawat untuk orang itu 70 kali salawat. Falyuqilla 'abdun min zalika aw liyukthir, maka hendaknya seseorang jangan bersalawat dalam keadaan yang sedikit, tapi perbanyaklah. Jadi anjuran Nabi, perbanyaklah bersalawat. Salah satu daripada hikmah bersalawat, yaitu orang-orang yang bersalawat didoakan oleh malaikat dengan balasan 70 kali doa atau 70 kali lipat doanya. Hadis ini dengan derajat yang hasan, walaupun hadisnya dalam keadaan mauquf. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita fahami lebih dahulu. Kalau seandainya kita mendengarkan kalimat Allah bersalawat kepada Nabi, maka para ulama menyebutkan maksud
kalau Allah yang bersalawat, iaitu Allah memuji Nabi SAW di hadapan malaikat-malaikat Allah. Makanya kita mendengarkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Jadi kalau dari Allah kepada Nabi, itu bermakna Allah memuji-muji, mengagung-agungkan nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bermakna memberi keselamatan, karena dasar makna daripada salawat diambil dari sadda. Itu makna dasarnya adalah mendoakan, memberi rahmat, memberi ampunan. Jadi kalau seandainya kita memaknakan sesungguhnya Allah bersalawat pada Nabi dengan maksud kalimat mendoakan atau memberi keselamatan, ini yang selalu menjadi andalan orang-orang kafir yang menyatakan Muhammad itu bukan pemberi keselamatan, dia sendiri belum tentu selamat. Kenapa? Tuhannya saja masih terus mendoakan keselamatan untuknya. Jadi itu salah memaknai. Jadi kalau Allah yang bersalawat pada Nabi, tafsir Ibnu Katsir pun menyebutkan begitu. Itu maksudnya Allah memuji-muji, mengagung-agungkan Nabi di hadapan malaikatnya. Jadi bukan memberi keselamatan. Nabi kita itu maksum, terjamin surga, terjamin surga. Bagaimana orang yang terjamin surga lalu kemudian didoakan agar masuk surga? Bahkan beliau bisa menjamin sahabat untuk masuk surga. Nabi pernah menjamin 10 sahabat langsung disebutkan nama surga. Nabi bisa menjamin amalan-amalan tertentu surga. Bagaimana mungkin orang yang menjamin orang lain surga, dia sendiri tidak ada jaminan surga? Ini tidak masuk akal. Makanya tersesatlah mereka yang berani mengatakan bahawa Rasulullah tidak ada jaminan surga. Tersesatlah mereka. Jadi itu yang perlu dipahami pertama, bahawa salawat Allah, innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat pada Nabi, itu bermakna Allah mengagungkan Nabi di hadapan para malaikat, bukan menyelamatkan, kerana Nabi dipastikan selamat. Lalu kalau yang dimaksud dengan manusia bersalawat atau hamba Allah bersalawat pada Nabi, itu bermakna hamba memohon kepada Allah agar Allah memuji Nabi dan membalas keselamatan untuk orang yang memohon. Jadi kita memohon kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah kepada Nabi. Itu kita yang bermohon, sebenarnya memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dengan salawat, dengan permohonan kita kepada Allah untuk bersalawat pada Nabi. Jadi itu doa, itu sebenarnya doa untuk menyelamatkan diri sendiri, sekaligus nanti termasuk salah satu hikmahnya bukti cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini pernah kita andaikan seorang mahasiswa memuji-muji dosennya, itu bukan untuk membuat dosen itu tersanjung, tapi tujuan si mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang bagus dari si dosen. Begitulah fungsi kita ketika kita bersalawat pada Nabi. Itu kita bukan sedang bermohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan Nabi, tetapi kita sedang bermohon agar Allah menyelamatkan kita, iaitu orang yang memuji-muji makhluknya yang paling dicintai Allah. Jadi kita sedang memuji-muji kekasih Allah agar Allah membalas pujian kita dengan menyelamatkan kita. Maka disitulah berlaku balasan Allah.
Ya maafkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau tersebut kalimat malaikat yang bersalawat, kalau yang dipuji, kalau yang disalawatkan oleh malaikat kepada Nabi, fungsinya sama, iaitu memuji Nabi. Tapi kalau malaikat bersalawat kepada hamba, maka itu maksudnya malaikat mendoakan hamba. Jadi sering terdengar kalimat malaikat bersalawat kepada kita, itu maksudnya malaikat memohon ampun untuk kita. Jadi kalau sudah begitu, ketika tersebut kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu maksud dari kalimat dalam surat Ahzab itu adalah Allah memuji Nabi, malaikat memuji Nabi. Dan kalau kalian wahai orang yang beriman ingin dipuji oleh Allah, ingin dipuji, didoakan oleh malaikat, maka bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berarti menjadi suruhan Allah untuk memperbanyak salawat. Karena salah satu daripada faktor keselamatan kita di hadapan Allah adalah ketika kita memperbanyak lisan ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nabi lain yang Allah agungkan seperti mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran, ketika Allah menggambarkan mereka, Allah memanggil mereka dengan namanya langsung. Tapi Nabi kita Muhammad tidak pernah terdengar satu ayat pun bahwa Allah menyebut nama langsung. Selalu menyebut nama Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Selalu begitu. Tidak ada Muhammad, tidak ada. Tapi Nabi lain, ya Ibrahim, wa ya Adam uskun anta, ya Ayyub iznada Ayyub, Nuh, Ismail, semua dipanggil nama. Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil nama. Saking mulianya Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama pun tidak disebutkan langsung. Sama seperti kita memuliakan sesama kita, itu kita tidak panggil lagi nama. Kita panggil dengan gelarnya. Kita panggil ustaz, kita panggil tengku, kita panggil abadi, abi, walid, walidi, macam model. Pak kecil, cuk, pak sekdes. Untuk kita muliakan, kita tidak panggil nama, kita panggil sekdes, kita panggil. Memuliakan orang. Begitulah hebatnya Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu daripada jalan kita umat Muhammad dilempangkan Allah menuju surga, salah satunya keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi menyelamatkan kita menuju ke surga Allah tidak berhenti di balik penderitaan beliau. Nabi pernah mengatakan, aku diutus oleh Allah kepada kalian bagaikan seorang laki-laki yang menghidupkan api, lalu kemudian datang binatang-binatang yang menyukai api. Artinya ada di mana ada cahaya, binatang itu datang, dan aku telah mengusir mereka, dan laki-laki itu telah mengusir mereka, mengusir binatang itu jangan sampai masuk ke dalam api. Tapi binatang-binatang itu memaksa diri terjun ke dalam api. Begitulah fungsiku kepada kalian, kata Rasulullah. Aku diutus untuk mengusir kalian dari pintu neraka. Jadi kan Nabi benar-benar mengatakan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, ini neraka. Lalu juga Nabi mengatakan, lakukanlah ini, lakukanlah itu, ini surga. Tapi nekat, di antara kita ada yang nekat. Nabi sudah bilang ini haram, ini haram. Nekat, kita memilih masuk neraka sendiri setelah Nabi mengajarkan kita jangan masuk ke situ. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am, orang-orang yang nekat masuk ke dalam neraka itu seperti binatang ternak, balhum adhal,
bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa Allah menyamakan dengan binatang ternak bahkan lebih buruk? Sederhana, kita sudah pernah bilang, coba seret kambing, ikat kambing, coba suruh jalan, paksa bahkan untuk terjun ke dalam api. Kita bakar api, ya, kita bakar satu kumpulan sampah, hidupkan api, seret kambing. Coba lihat, ada tidak kambing yang dengan sukarela terjun ke dalam api? Tidak ada. Semua bergeser. Kita paksa mereka lari, putus tali yang kita pegang. Tidak akan ada binatang ternak manapun mau terjun ke dalam api. Tidak ada. Tapi kita sudah tahu riba itu haram, sudah tahu berzina haram, sudah tahu mengupat haram, sudah tahu mengadu domba haram, sudah tahu menjadi provokator haram, sudah tahu segala-galanya. Dan itu api menyala. Kita tahu itu api yang menyala. Kita terjun, sengaja terjun. Maka Allah mengatakan, balhum adhal, lebih buruk, lebih tersesat daripada binatang. Kan sederhana. Kalau kita fikir, so lebih makai binatang dengan gedanya. Siapa yang lebih punya otak, binatang dengan kita? Lebih punya otak binatang, takut dengan api. Orang yang ahli maksiat tidak ada otaknya. Makanya itu Allah katakan lebih buruk daripada binatang. Tapi orang hari ini begitu kita bilang lagi binatang kamu buat maksiat, marah dia, padahal dia lebih buruk daripada binatang. Makanya orang-orang yang tidak salat hari ini, pengedar sabu-sabu, itu sebenarnya lebih rendah daripada binatang, karena dia memilih api, sedangkan binatang tidak pernah memilih api. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berusaha menghindarkan kita dari api. Sampai hari kiamat pun Nabi tidak berhenti memohon keselamatan pada umatnya. Ketika beliau meninggal, beliau mengingat umatnya. Ketika beliau setelah berada di hari mahsyar nanti, di padang mahsyar, Rasulullah menggambarkan kehidupan di padang mahsyar ketika kita diizinkan naik ke atas titian sirat. Yang pertama sekali diizinkan adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir berada di muka bumi, tapi diizinkan menjadi manusia pertama untuk diselesaikan urusannya. Absen terakhir, tapi maju paling depan supaya tidak lama berdiri di padang mahsyar. Di mana Nabi di saat itu? Rasulullah menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti berdiri di pintu pertama titian sirat. Jadi titian sirat yudrabu baina yadayhi as-sirat, antara jurang tebing neraka pertama menuju ke pintu surga, itu dibentangkan satu tali as-sirat, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Disuruh berjalan macam-macam, berjalan sesuai dengan amal. Nabi berdiri di tebing pertama. Nabi berdiri di tebing pertama. Setiap kali umatnya satu orang naik, langsung Nabi yang menyebutkan dalam hadis, beliau mengucapkan Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah. Naik lagi yang lain, Nabi mengucapkan Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah. Kita tidak pernah lihat Nabi, tapi kita diselamatkan Nabi. Dan ini salah satu metode syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabi berjuang untuk kita. Nabi habis-habisan untuk menyelamatkan kita. Sampai di penghujung pun Nabi masih setia bersama kita, tidak ditinggalkannya kita. Setelah umatnya berjalan satu persatu dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada juga yang jatuh ke dalam neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesalinya. Nabi tidak gembira dengan umatnya masuk neraka. Lalu kenapa ada umat Muhammad masuk neraka? Akibat perbuatannya sendiri. Maka jemaah melakukan Allah, agar kita terus berada di dalam bimbingan Nabi,
bimbingan Allah. Salah satunya adalah perbanyaklah bersalawat. Sekali bersalawat, balasannya bukan sekali tetapi 10 kali. Berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Kita memohon ke Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah balas salawat itu, diselawatkannya kita 10 kali, balasannya 10. Jadi sebenarnya salawat itu salah satu bahagian daripada proses penyelamatan. Namun kalau orang bersalawat saja tapi tidak salat, ini ujungnya juga neraka. Karena ibadah mahdhah dalam rukun Islam itu kunci utama. Salawat tidak masuk dalam rukun Islam tapi bahagian daripada penyelamatan. Orang yang tidak salat lalu sibuk dengan salawat, tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada. Nah, kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dengan salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan yang banyak bersalawat mereka akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nantinya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran, barang siapa yang bersalawat kepada aku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, kata Rasulullah, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi orang-orang yang bersalawat 10 kali pagi, 10 kali sore, maka berhak untuknya untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibantu dengan hadis yang lain yang menyatakan perkara yang sama. Lalu kemudian salawat juga bahagian daripada keabsahan salat. Tidak sah salat ketika salawat tidak dibaca dengan benar. Maka salawat dalam tasyahud akhir menjadi rukun salat. Tidak baca salawat tidak sah salat. Ini menunjukkan apa? Ibadah kita pun yang paling utama, tiang agama, tergantung pada salawat. Ada salawat tidak benar kita baca salawatnya, artinya hurufnya salah, berbeza makna, maka juga tidak sah salat. Jadi semua rukun qauli, bacaan-bacaan yang wajib dalam salat itu harus benar cara bacanya. Maka sampai pada kalimat tahiyat itu harus dipelajari kembali berulang-ulang. Guru-guru mengatakan bukan at-tahiyatul tapi at-tahiyyatul. Jadi ada orang sehari ini meringankan lidahnya, at-tahiyatul, mubah, salah, at-tahiyyatul. Sampai segitunya. Salawat rukun di dalam salat. Tidak diterima salat tanpa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian salawat juga menjadi tanda makbulnya doa, kunci pembuka makbulnya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Dailami dengan derajat yang hasan dari Anas bin Malik, kata Rasulullah, kullu du'ain mahjubun, setiap doa akan terhijab, tidak diterima Allah. Setiap doa terhijab, Allah tidak mau terima, hatta yusalli ala nabi, sampai orang yang berdoa itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia sampaikan permintaannya kepada Allah. Dalam hadis yang lain dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana alaihi summa liyusalli ala nabi summa liyada' bima syaa. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan. Barang siapa yang berdoa di antara kalian, kata Rasulullah, pertama sekali mulailah bitahmid, pujilah Allah lebih dahulu, wassana,
puji-pujilah Allah lebih dahulu, kemudian bersalawatlah kepada Nabi SAW, barulah dia berdoa sesuka hatinya. Jadi dalam proses berdoa, kalau mau makbul, yang pertama puji Allah, baru puji Nabi. Jadi urutannya, Allah itu tetap lebih tinggi daripada Nabi. Jadi jangan kira Allah sudah partnernya Nabi dan Nabi partnernya Allah. Tidak. Nabi itu Rasul, utusan Allah. Yang kita sembah bukan Muhammad, yang kita sembah adalah Allah. Maka dalam zikir, dalam doa, tetap Allah dulu yang kita sebut, baru Nabi. Mohon maaf, di mana-mana saya sering mengatakan seharusnya urutan zikir yang diajarkan Nabi setelah istighfar itu Allahumma antas salam dulu. Jadi puji dulu Allah, baru salawat. Yang kalimat pertama itu istighfar. Itu bukan puji Allah, itu istighfar. Tidak ada satu ulama pun mengatakan astagfirullah itu puji Allah. Tidak. Itu kita yang memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon ampunkan dosa. Apa kata Nabi dalam hadis? Nabi selesai berzikir, selesai salat, dia mengucapkan istighfar 3 kali, lalu kalimat berikutnya puji Allah. Allah lebih tinggi daripada Nabi. Maka kalimat yang keluar yang diajarkan Nabi, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Baru setelah puji-puji Allah, baru bersalawat. Kita balik setelah istighfar, kita bersalawat. Habis astagfirullah langsung Allahumma salli ala, baru kita puji Allah. Jadi sang-sang Nabi kah dia Allah. Dalam doa saja juga diajarkan begitu. Mau makbul doa, puji dulu Allah, baru puji Nabi SAW. Mungkin karena kebiasaan mulut dan menginging dari sebuah masjid ke masjid yang lain. Jadi menginging dikira itu urutannya sudah benar. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan suruh salawat dulu baru puji Allah. Bahkan bagi mereka yang berfikir agak sedikit ekstrim, itu kaligrafi Allah dan Nabi saja banyak yang protes ketika kita meletakkannya bersamaan. Ketika kaligrafi Allah dan Muhammad kita letakkan sejajar, ada yang protes di kalangan orang-orang saleh, mengatakan Muhammad bukan partnernya Allah, bukan teman Allah. Muhammad utusan Allah, seharusnya kaligrafi itu begini, Allah di atas, Muhammad di bawah. Jadi janganlah cinta kita pada Nabi mengaburkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat kunci dimakbulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berdoa, jangan begitu angkat tangan langsung melakai saja baik. Langsung ditutup oleh Allah. Apapun kita minta ditutup oleh Allah. Jadi puji dulu Allah, salawat pada Nabi, lalu kemudian mintalah, insya-Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang bahagian daripada hak Allah untuk memporsikan Nabi sebagai kekasihnya. Tidak sebut nama Nabi, berangkat, tidak diterima apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali hadis-hadis yang memuji-muji keagungan Nabi melalui salawat. Juga salawat menjadi bahagian tanda kita tidak kikir, karena kata Rasulullah, sekikir-kikirnya umatku ketika disebutkan namaku di hadapannya, lam yusalli alaih, tidak dia salawatkan, dia tidak bersalawat kepada aku. Namaku disebut di hadapannya, tidak bersalawat. Makanya kalau ada ceramah, ada tausiah, disebut nama Nabi, maka kita ikut bersalawat. Semua yang dengar ikut bersalawat, ya. Kecuali yang disebut Muhammad bukan Nabi, ya. Muhammad apa, misal apa, Muhammad Amin, Muhammad nyan, kan Nabi yang disebut. Jadi jangan fikir semua Muhammad kita salawat, ya. Selain yang dimaksud Nabi tidak perlu bersalawat, karena kadang-kadang ada yang model Muhammad yang lain, kadang-kadang memang pengedar sabu-sabu, begitu kita sebut nama dia bersalawat semua ke dia, hanya boleh. Ya, jadi yang disuruh bersalawat kalau mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak habis waktu, tidak cukup waktu dan tidak habis kata-kata untuk memuji Nabi. Ya, maka intinya adalah bersalawatlah banyak-banyak. Semoga Allah bersalawat kepada kita, menyelamatkan kita sampai menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.